Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk Anda semua pemirsa setia MJM Channel. Jadi di hari ini ya, ini adalah hari yang spesial karena udah lama sekali kita tidak bikin konten sama Abah Eko. Nah, ini adalah ada kesempatan dimana kita sama-sama luang, kita main-main ya, kita muter-muter sambil nyawang-nyawang ya Bah ya. Nanti kalau sempet kita ngopi, Bah, kayak kita ngobrol ringan saja ya Bah ya. Saya sering dengar keluhan dari teman-teman. Jadi orang itu kan, semua itu sebenarnya orang berkeinginan untuk menjadi lebih baik dalam semua hal. Dalam perekonomiannya itu pengen lebih baik. Kemudian dalam hal karir, pekerjaannya ya kan, pengen karirnya baik. Termasuk keluarganya, pengen jadi keluarga yang bahagia, yang sakinah. Nah, termasuk ini Bah, hubungan kita atau manusia kepada Allah. Itu kan semua orang pastinya punya target, apalagi orang yang hidup beragama. Kita ambil misalnya kita sebagai manusia muslim, orang Islam. Nah, kadang kita untuk berangkat, mulai menata diri, menata hati, mau mulai untuk duduk bersila berzikir itu nunggu nanti ya. Saya masih banyak urusan, masih sibuk dengan keluarga, masih sibuk dengan urusan anak, masih sibuk dengan pekerjaan, sehingga kata-kata nanti itu seperti nggak ada ujungnya. Contoh misalnya, sebagai contoh orang mau mulai membaca sholawat, kan di mana-mana sekarang di sosial media banyak sholawat sehari 1000 kali, sholawat sehari sekian ratus kali. Nah, tapi kita untuk mulai itu kan aras-aras. Nah, itu baiknya kita sebagai manusia awam itu kira-kira kapan itu, di usia berapa itu kita mulai untuk membiasakan diri berzikir, berangkat untuk mendekat kepada Allah. Apakah kita hanya ngikutin alur saja, udahlah nanti kalau saya sudah lego, sekiranya saya nggak terlalu sibuk, baru saya mulai akan memfokuskan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gimana itu Bah, kira-kira Bah, menurut Abah Eko? Iya. Sebelumnya saya tak salam dulu ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pemirsa, khususnya pemirsa channel MJM dimanapun Anda berada, yang saya cintai, dan mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang seperti ini memang banyak kita saksikan, kita lihat di lingkungan kita. Bukan di lingkungan Pak Jo saja, tapi memang di lingkungan saya, teman-teman saya banyak yang mengatakan seperti itu. Padahal hal yang seperti ini adalah salah satu tanda atau salah satu wujud daripada tertipu dari perangkapnya iblis. Karena jawaban paling mudahnya, silakan, ayo memperbaiki diri, ayo bertobat. Angko si nomo, sing tua-tua we kaya ngono. Emangnya kita tahu jatah kontrak umur kita berapa? Kan tidak tahu. Makanya orang-orang yang seperti ini memang termasuk salah satu masuk dalam jaringan perangkap iblis yang lebih halus. Jadi perangkap iblis itu kan berjenjang. Orangnya berat, bagaimana kata-katanya. Orang yang menengah, katakanlah sedang, bagaimana kata-katanya. Orang-orang yang sangat ringan yuk, paling ringan-ringannya yaitu menunda-nunda. Itu kan kata-katanya seolah-olah bukan kita anti tobat, tapi nanti loh kan gitu. Ono wayahe. Dia lupa bahwa jatah umur kita tidak tahu. Kapan kita melangkah, kemudian terjadi apa, kita tidak tahu. Dan ini sangat fatal kalau menurut saya. Al-Quran jelas-jelasan mengatakan bahwa orang yang pertama yang harus kita cari, kita harus berebut, salah satunya adalah ampunan Tuhan. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Salah satunya kan ini. Mari bersegera untuk mencari ampunan Tuhan dan surga. Baru dua aja inilah, ampunan Tuhan dan surga. Dua-duanya ini mengharuskan ada amal soleh.
ampunan Tuhan ya harus ada amal soleh, baik itu katakanlah membaca istighfar, atau itu membaca tasbih 100 kali, entah itu membaca zikir ba'da sholat, harus meluangkan waktu itu, ada perwujudan amal soleh. Jannah juga sama, dan itu perintahnya bukan nanti-nanti tapi bersegeralah. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat juga biasanya orang melihat ayat ini hanya sebagai ayat pelecut untuk urusan dunia, padahal enggak, ini ya dunia ya akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi orang-orang yang bertakwa, jangan hanya lihat sini dong, lihatlah masa sesudah ini. Nah, sesudah ini kan berarti masa yang perlu dengan sangu, masa yang memerlukan yang akan datang, yang memerlukan persiapan kita sebelum itu. Nah, ini kebanyakan orang memakainya hanya untuk urusan dunia, bahwa sebelum kita tua kita harus mempersiapkan dong, dengan pekerjaan, dengan sekolah dan sebagainya. Ini juga untuk urusan akhirat. Jadi ingatlah bahwa kita nanti sesudah ini akan masuk ke negeri akhirat, di mana di negeri itu tidak akan lagi kita bisa melakukan apa-apa, dan kita hanya berbekal dari amal kita yang sudah lewat. Amal selama kita hidup. Amal selama kita hidup di dunia. Satu. Jadi ketika ini bicara akhirat ya. Padahal orang sebelum mencapai akhirat nanti itu ada alam antara dunia dan akhirat yang namanya alam barzah itu. Alam barzah. Akhirat itu kan batasnya ketika kita sudah kiamat lah. Nah, sebelum kiamat penantiannya entah 1000 tahun, 100.000 tahun, alam di barzah ini atau berapapun lah, sebanyak apapun, masa penantian ini kan bergantung pada satu amal kita yang sudah lewat. Kemudian baru yang kedua bergantung kepada tiga yang lain. Idza matabnu adam ing qata amaluhu illa min salasin. Semua amal terputus kecuali 3. Jadi kan bergantungnya hanya yang pertama amalnya sendiri itu, kemudian yang kedua kelebihannya adalah amal 3 yang menjadi simpanan dia. Simpanan dia itu yo perlu dibahas enggak ya, ini nanti semakin meluas. Yo sedekah jariah. Enggak usah ya, yang penting ada dua andalan kita nanti yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan menjadi barometer apakah kita di sana itu aman, nikmat, nyaman atau tidak, kan gitu. Nah, ketika ini di dunia ini kita undur terus, kapan kita beramal? Kapan kita memperbanyak sangu kita, kan gitu. Nah, ini jadi kalau menurut saya orang-orang seperti ini jelas adalah termasuk orang yang tertipu. Dan ini satu lagi, saya dulu itu pernah sowan ke guru kita, guru saya Sayyidina wa Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Umar bin Toha bin Yahya. Jadi pada saat itu ketika saya di hadapan beliau, kemudian masuklah torikot Sadiliyah. Nah, kemudian saya sempat mengucapkan atau mengutarakan kata-kata seperti itu tadi. Bib lah, po kira-kira saya sudah mampu. Nah, Habibnya lah, kira-kira kowe mampu kapan, kowe ngerti pura? Usiamu sampai umur berapa, kowe ngerti pura? Kata-kata yang seperti ini adalah kata-kata yang salah, karena sampai umur berapa, kapan kita meninggal itu rahasia besar yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika orang memang sudah terbuka hatinya, ada hidayah Allah, saat itulah dia harus mulai memperbaiki diri. Usia berapapun sudah harus memperhatikan diri, kemudian melangkah menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak aulia-aulia yang berawal dari 7 tahun, 12 tahun sudah menghadapkan hati. Meskipun kita dihadapkan pada kesibukan yang sepertinya tidak ada sela untuk kita berlama-lama bermunajat. Kan kalau orang sibuk, apalagi
zaman sekarang orang-orang karir itu Bang, ya itu 24 jam, paling dia istirahat cuma beberapa jam toh. Nah, itu gimana Bang mensiasatinya Bang? Bagi orang yang apalagi kalau misalnya mau bertorikoh itu kan wiridnya juga harus benar-benar meluangkan ya, waktu. Betul. Bagi orang-orang yang super sibuk istilahnya. Super sibuk. Apalagi kalau artis dulu Bang. Ya. Bagi orang-orang yang super sibuk sebetulnya yang pertama, waktu itu sebetulnya bisa di-manage oleh diri sendiri dan yang tahu persis adalah orang itu. Orang itu, oh gitu. Itu ya. Jadi kembali kepada orang itu karena waktu semuanya bisa di-manage dan yang tahu hanya orang itu. Kemudian yang kedua, thariqat apapun sebetulnya tidak ada satu thariqat pun yang kaku apa ya bahasanya saklek. Kakun jeku tidak ada itu. Misalkan itu saklek untuk awal guru kita atau mursyid kita mengajarkan, sebetulnya bukan untuk kaku tapi untuk mengajarkan kita supaya disiplin, bisa disiplin terus-menerus, untuk istiqomah. Tetapi untuk hal-hal tertentu yang ada gangguan yang syar'i, ada hal-hal yang memang tidak bisa kita hindari, thariqat apapun luas, kan gitu. Boleh dikodok belakangnya, boleh, nah gitu. Seperti dulu pertanyaan seperti ini juga pernah saya lontarkan kepada guru saya dulu. Bib, kalau thariqat kita kan kebetulan Syadziliyah kan zikirnya kan pada subuh sama pada maghrib. Saya pernah dulu bertanya seperti itu, ada kerusuhan juga dulu. Saya kalau kesibukan seperti ini gimana? Kalau misalkan sibuk tidak bisa pada subuh, pada duhur. Kalau tidak pada duhur, pada asar. Selone sebelum sampai waktu batas maghrib itu. Kalaupun misalnya kok sampai batas maghrib itu tidak bisa, karena kita misalkan lagi tur ke Bali, tur ke Singapura, di mana waktunya sangat terburu-buru, itu bisa kita siasati juga. Fatihahnya misalnya kan yang harusnya 4-1-1-1-1, 4-nya dijadikan 1, surat Al-Fatihah. Tapi niatnya ini bukan mengganti wiridan kita, tapi melakukan lebih dulu untuk dikodok pada saat sudah luang, kan gitu. 4 dijadikan 1, kemudian istighfarnya yang seharusnya 100, 11. Kemudian Al-Fatihah yang biasanya 3, 1. Al-Ayat Kursi 1, Al-Ikhlas tetap 3, karena itu memang kesukaan kita. Al-Ikhlas memang saya tidak suka kalau misalnya Al-Ikhlas tak peres, tak baca 1, enggak. Al-Ikhlasnya tetap 3, Falak Anas 1. Tapi niatan ini adalah niat karena kita daruri loh, karena kita memang betul-betul sedang dioyak waktu, karena kita tidak bisa lagi berjamaah dengan orang banyak. Jadi kita melakukan ini dengan niatan nanti pada saat selo kita ganti, kan gitu. Itu. Jadi untuk orang-orang sibuk pun sebetulnya Rasulullah itu sudah memberikan jalan keluar yang banyak. Salah satunya adalah memberikan dalil-dalil atau anjuran-anjuran untuk melakukan zikir, yang zikir itu sebetulnya sedikit tapi nilainya banyak, kan gitu. Seperti misalkan sholawat. Ini kan sholawat ini juga tertera. Misalkan ini tertera di Rotib Al-Haddad dan juga di dalam hadis ada. Dan kebetulan amal ini saya dapat ijazah juga dari 2 jalur, dari 2 sanad yang berbeda. Yang pertama dari Al-Habib Jindan, dari Al-Fahriyah. Kemudian yang kedua dari Al-Habib Quraisy Baharun. Itu dari hadis. Salah satunya ini, kalau kita sholawat kita yang dasarnya kan tetap kita baca, tapi kita membaca sholawat lain yang sedikit, tapi ini juga bisa untuk mumbulkan kita. Ini salah satu sholawat ini dibaca sesudah sholat isya, ba'da isya 10 kali toh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Ini di dalam bunyinya yang saya dapat dari Habib Jindan. Tapi kalau yang dari Habib Quraisy Baharun sama,
jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Kalau yang pertama ma huwa ahlu, tapi dua-duanya ada riwayatnya. Barang siapa membaca sholawat ini 1 kali, maka dia akan menyibukkan 70 malaikat yang mencatat pahalanya selama 1000 hari. Itu kalau 1. Kalau misalkan dibaca 10 kali kan gitu. Tinggal dikalikan kan gitu. Nah, dan dua-duanya baik Habib Quraish Baharun ataupun Habib Jindan, dua-duanya menganjurkan dibaca 10 kali. Nah, ini kita baca bagi orang-orang yang super sibuk yang seperti ini kan bisa diambil. Ini kan juga ada dasarnya, ada sandarannya hadis. Nah, itu salah satunya Pak Jo. Jadi insya Allah bagi orang yang hatinya betul-betul pengen menghadap Allah Subhanahu Wa Taala pasti ada jalan. Kalau belum tahu, tanya pada orang yang sudah pernah melewati jalan itu. Itu Pak Jo. Ya, bah. Nah, itu teman-teman, sahabat sekalian, pencerahan buat kita semua. Jadi memang untuk mulai berangkat menghadapkan hati kita, pikiran kita kepada Allah, bersegeralah. Ya, silahkan atur waktu Anda masing-masing, di mana selanya Anda, mana amaliah-amaliah yang bisa Anda istiqomahkan, silahkan. Yang membuat diri Anda nyaman. Karena sebenarnya amaliah, apalagi kalau amaliah nahdiyah ya Pak ya, itu sebenarnya tidak ada amaliah-amaliah yang menyulitkan diri kita. Sebenarnya bisa kita lakukan dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Nah, syukur-syukur Anda berkeinginan, berniat, dan sudah menguatkan tekad untuk masuk ke dalam jalan thariqah. Thariqah itu jalan ya Pak, cara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sahabat sekalian, cukup Abah? Ada tambahan? Ada tambahan pesan terakhir. Bukan jangan terakhir, pesan tambahan. Jangan terakhir, belum kita amalnya belum banyak berani terakhir. Pesan tambahan untuk mengakhiri episode ini mungkin. Jadi ada bel, nanti tak tinggal dulu ya, tak kecilkan dulu. Tak kecilkan dulu. Jadi gini, kita meniru Rasulullah sajalah. Meniru Rasulullah salah satunya, karena kita tidak akan mungkin bisa meniru Rasulullah seluruhnya atau sebagian. Guru saya yang lain, Mbah Kiai Dimyati Rois, nate dawuh nek jaman saiki iki awake dhewe iso melu sunah Kanjeng Nabi 10%. Wis dadi wong saleh. Zaman ini. Nah, ini salah satu. Rasulullah sendiri orang yang tidak pernah berdosa. Itu setiap hari mewajibkan dirinya membaca istighfar kepada Allah 70-100 kali setiap hari. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim kan gitu. Wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaihi. Sesungguhnya saya itu memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam setiap hari 100 kali atau lebih dari 70 kali. Ini Rasulullah, lah bagaimana dengan kita kan gitu. Maka mari kita ayo bersegera untuk menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu monggo Pak. Itu sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terus jangan lupa pencet tombol lonceng untuk berlangganan dengan channel MJM Bersemangat. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.